Hamba Tuhan gak usah belagak-belagak. Hamba Tuhan apa adanya aja. Salah katakan salah. Benar katakan benar. Hamba Tuhan bukan penjilat. Saudara gak akan dengar khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan telinga saudara dari mimbar ini. Salah akan saya katakan salah. Tapi benar akan saya katakan benar. Karena sebagai hamba Allah saya hanya takut pada Tuhan. Saya bukan dipanggil untuk mencari kesukaan manusia. Tapi saya dipanggil untuk memberitakan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Pada dasarnya iblis adalah guru besar alasan. The devil is a professor of reasoning. Iblis itu guru besarnya. Alasan-alasan. Jadi setiap kali kita salah, Roh Kudus bring conviction. Berikan tuduhan buat kita supaya kita bertobat. Tetapi sebaliknya, iblis menawarkan false comfort. Supaya kita tetap nyaman dan kemudian menemukan alasan. Tapi sebaliknya ketika kita benar, Tuhan menguatkan kita. Sementara iblis taruh intimidasi terus dalam hidup kita. Jangan tertipu. Karena itu saya catat demikian. Iblis selalu menawarkan pada pikiran kita alasan-alasan yang logis dan masuk akal dengan targetnya satu. Agar kita merasa wajar berbohong. Toh ini untuk kebaikan. Toh semua orang juga buat hal yang sama. Toh ini bohong putih. Bawang putih ada, bohong putih nggak ada, saudara. Ngerti nggak maksud saya? Kita merasa wajar berbohong. Karena ini untuk menutupi sesuatu. Toh ujung-ujungnya untuk kebaikan. Stop. Yang harus kau buat bertobat. Bukan berbohong. Yang kedua. Iblis selalu menawarkan pada pikiran kita alasan-alasan yang logis dan masuk akal dengan target. Agar kita merasa wajar dengan dosa-dosa serta kesalahan kita. Ya kan kita masih di dunia pendeta, betul saya bertobat, betul saya pelayanan. Tapi kan banyak yang saya udah buat Tuhan, ya sekali-sekali ada kekurangan, ada kesalahan normalan. No. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Yesus gak bisa ampuni. Tapi tidak ada dosa yang terlalu kecil sampai kita bisa seenaknya melakukannya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya. Ini waktunya. Untuk kita membereskan dosa-dosa kita sekecil apapun. Supaya kita dijumpai Tuhan tak bercacat celah di hadapannya. Haleluya. Yang ketiga. Kenapa iblis kasih alasan? Agar kita merasa wajar jika kita menyalahkan orang lain. Ya tapi kan dia juga ada salahnya. Orang lain ada salahnya urusan dia sama Tuhannya. Tapi urusan kita yang salah, kita harus berubah. Saul harusnya peluk kaki Samuel dan bilang, I have sinned before God and before you. Saya salah di hadapan Tuhan dan di hadapan Nabi Tuhan. Aku membakar korban. Seandainya dia mengakui kesalahannya, buat saya ceritanya pasti jadi lain. Tapi kenapa Samuel bilang perbuatanmu bodoh? Karena sudah salah. Masih menutupi dengan alasan-alasan lalu menyalahkan orang lain. Selanjutnya yang keempat. Iblis akan selalu menawarkan pada pikiran kita alasan-alasan yang logis dan masuk akal dengan target. Agar kita merasa wajar jika kita tidak taat pada firman Tuhan. Bahkan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kita anggap wajar. Habis istri saya ngecewain saya. Habis situasinya lagi pandemi seperti ini. Habis gak ada yang dukung saya. Habis orang tua saya bercerai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya belajar dari seseorang. Orang itu adalah Ridwan Kamil. Dia adalah gubernur Jawa Barat. Lalu waktu saya wawancara dengan beliau. Beliau bilang begini, kan saya tanya. Kang Emil ini kan seorang arsitek, seorang insinyur. Kenapa tertarik dalam dunia politik? Kan seorang insinyur udah jelas, arsitek udah jelas, kerjaannya. Kenapa tertarik politik? Lalu dia jawab sebuah kalimat gini, saya marah. Saya marah lihat ada yang tidak terwakili, ada yang tidak bisa makan, saya lihat kacau. Lalu saya marah.
Dan kemarahan saya bawa dalam doa. Karena beliau adalah seorang muslim, jadi dia bilang saya sembahyang. Lalu kemudian saya ngobrol sama ibu saya. Lalu ibu saya mengarahkan. Kalau kamu marah, salurkan pada hal yang positif. Kamu yang harus berbuat sesuatu. Jadi saya bilang, oh berarti Kang Emil ini jadi gubernur karena marah. Iya. Jadi marah yang saya arahkan pada hal yang positif. Itu yang saya belajar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan marah menjadikan alasan. Ketidakadilan menjadi alasan. Tekanan menjadi alasan. Untuk kita merasa wajar untuk kita tinggalkan pelayanan. Wajar kita tinggalkan tanggung jawab. Wajar untuk kita kompromi dengan dosa. Wajar kalau kita punya alasan-alasan untuk akhirnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu kebodohan. Makanya Samuel datang kepada Saul dan berkata, perbuatanmu itu bodoh. Dan hari ini saya sayang sama jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani melalui online ini. Saya tidak mau sudah bodoh. Kalau engkau tahu salah, cepat bertobat. Cepat berubah. Cepat berbalik pada jalan Tuhan. Jangan cari kesalahan orang. Cepat bilang, Tuhan ampuni aku mau berubah. Jangan persoalkan mama dan papamu yang bercerai. Jangan persoalkan suamimu yang mungkin pelit dan kasar. Jangan persoalkan istrimu yang cerewet dan cemburuan mungkin. Jangan persoalkan mertuamu yang kelihatannya mau ikut campur semuanya. Tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan di saat keadaan yang mendesak sekalipun. Keadaannya boleh menyakitkan, keadaannya boleh mengecewakan. Tapi kita tetap melakukan bagian kita. Karena Alkitab jamin kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita pasti diberkati. Aku pasti diberkati. Aku pasti berhasil. Aku pasti beruntung. Yes, haleluya. Selanjutnya. Beberapa hal penting yang perlu kita pelajari tentang alasan. Yang pertama saya pelajari, alasan tidak dapat membenarkan kesalahan. Kalaupun saya punya alasan. Kalaupun Saul punya alasan kenapa dia melakukan, tapi itu tidak membenarkan kesalahannya. Seorang anak muda yang sedang pacaran. Lalu bilang begini. Kok kamu telat sih? Ya habis tadi. Begini. Kamu juga jadi perempuan kok gak mau ngertian banget sih. Akhirnya perempuannya minta maaf. Ya sorry deh. Saya mau bilang ya. Kalau saudara pacaran. Lalu pacarmu adalah profesor doktor alasan. Yang selalu cari-cari alasan. Wah udah deh. Ke laut aja saudara. Percuma dilanjutin. Karena kalau diteruskan yang ada adalah penderitaan. Pintu komunikasi tertutup, pintu diskusi tertutup. Yang ada cuma alasan-alasan dan kemudian menyalahkan orang lain. Wah, orang yang suka beralasan. Lalu suka menyalahkan orang lain. Orang kayak begitu jangan pacaran dulu. Tinggal di hutan pelihara monyet, saudara. Karena kalau dia pacaran lalu menikah, orang itu pasti menderita, saudara. Jadi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan adik-adik muda. Jangan karena tertipu cinta, ya habis gimana ya pendeta ya, cinta sih, iya kan, makan tuh cinta, iya kan. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama kita belajar, hal penting tentang alasan tidak membenarkan kesalahan. Meskipun saya punya alasan, tapi saya tetap harus mengakui kesalahan. Iya sayang, sorry tadi saya terlambat. Mohon dimengerti ya sayang, karena tadi begini. Bukan berarti saya jadi benar. Tapi saya menjelaskan kenapa saya melakukan kesalahan tersebut. Jelas ya? Yang kedua. Berapa hal penting tentang alasan? Memiliki alasan tidak melepaskan diri dari tanggung jawab untuk hidup tetap benar dan berpadanan dengan Injil Kristus.
Saya mungkin punya alasan. Mama papa saya bercerai. Saya mungkin punya alasan. Suami saya kasar. Saya mungkin punya alasan. Istri saya orang itu gak perhatian. Tetapi alasan itu tidak membenarkan saya untuk meninggalkan tanggung jawab saya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya senang satu lagu yang diciptakan oleh rekan saya, senior saya, hamba Tuhan yang saya sangat hormati, yaitu Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Ya kan? Sekalipun. Jadi kondisinya tidak boleh mempengaruhi tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi. Sekalipun goncang, Tuhan tetap kekuatan saya. Sekalipun situasinya tidak mengizinkan, aku tetap akan menjadi pelayan Kristus yang setia. Setuju katakan amin. Kenapa orang benar akhirnya bisa gagal? Karena dia punya 1001 alasan. Sehingga akhirnya dia lari dari tanggung jawabnya. Yang ketiga, saya pelajari hal penting tentang alasan. Memiliki alasan seringkali ditawarkan iblis agar kita cenderung mengambil jalan pintas. Karena kita merasa punya alasan, akhirnya kita bercerai. Ya habis gimana pendeta? Udah gak ada jalan. Masa ya rumah tangga saya harus menderita selamanya? Tidak sedikit orang yang berkata, saya sih percaya Tuhan. Tapi saya udah gak kuat lagi. Saya mau ketemu Yesus saja. Saya mau ketemu Yesus. Dan akhirnya dia berpikir untuk bunuh diri. Kalau you have like this kind of suicidal minds. Saya mau bilang itu cara kerja setan. Iblis taruh alasan-alasan yang logis dan masuk akal bagimu. Untuk kau mengambil jalan pintas. Tolak dalam nama Yesus. Makanya saya bilang. Alasan ini sangat berbahaya. Ini gak dipikirkan oleh banyak orang. Ada banyak orang sibuk hanya dengan akhir zaman, sibuk hanya dengan mujizat, sibuk hanya dengan urapan, sibuk hanya dengan karunia-karunia Allah. Even though that's great. Tapi salah satu cara kerja iblis untuk mengacaukan, yaitu dengan menempatkan kita false comfort, rasa nyaman palsu, lalu punya alasan kita mengambil jalan pintas, kita keluar dari gereja. Kita tinggalkan pelayanan. Kita berkata, oh mungkin Tuhan gak pilih saya. Kita merasa, sudahlah kita bercerai saja. Masa bodoh orang mau ngomong apa. Bukan omongan orang yang saya pentingkan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab sudah bilang Allah benci perceraian. Selanjutnya. Hal penting tentang alasan. Dalam banyak hal. Iblis juga membuat kita menemukan alasan. Untuk membenci. Mendendam. Serta bertindak jahat pada seseorang. Kalau dia baik sama saya juga baik kok pendeta. Cuma dia memang kelewatan. Apapun alasannya. Membenci. Mendendam. Melakukan tindakan jahat pada seseorang. Itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Hati-hati. Apapun alasannya. Engkau mengerti, wah ini setan. Setan mau membuat saya false comfort. Saya nyaman meskipun saya benci dia. Meskipun saya dendam sama dia. Meskipun saya simpan kepahitan sama dia. Normal. Dia bapak yang pernah mau coba perkosa saya pendeta. Dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan buat saya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Hidup Kristen gak ada pilihan. Kecuali mengampuni. Memberkati. Dan melupakan. Kadangkala saya harus ngomong ini dengan air mata yang mengalir. Kadangkala saya ketemu orang-orang yang memang diperlakukan secara tidak manusiawi. Kadangkala saya ngerti ada orang-orang yang memang diperlakukannya secara sangat menyakitkan. Tapi saya gak bisa bilang orang kayak gitu kamu lawan. Tidak. Saya cuma bisa bilang, for us, there is no other choice.
Dalam hidup ini saya sudah biasa mengalami pengkhianatan. Dalam hidup ini saya sudah biasa menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tapi saya cuma ingat perintah Tuhan buat saya. Tidak ada pilihan lain kecuali mengampuni, mengasihi, mendoakan, dan melupakan semua kesalahannya. Makanya saran saya selalu, kalau kau berbuat baik sama seseorang, jangan pernah kau ingat. Kalau kau berbuat baik sama seseorang, jangan pernah kau ingat. Karena itu hanya akan menimbulkan sakit hatimu. Kalau kau berbuat baik, sadarlah. Tuhan memakai engkau untuk menjadi berkat. Dan urusanmu bukan sama orang itu. Urusanmu sama Tuhan yang memakai engkau. Dan dia akan memberkati engkau berlipat kali ganda. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, orang pilihan Tuhan harus menang atas alasan yang ditawarkan iblis. Saya ulangi sekali lagi. Orang pilihan Tuhan harus menang atas alasan yang ditawarkan iblis. Jadi kalau iblis mulai menawarkan alasan, engkau harus tolak, engkau harus menang. Dengan bagaimana menangnya? Nah ini dia. Kita harus punya pola pikir yang berbeda. Sama-sama bilang saya bukan berasal dari dunia ini. Hello? Kan saya udah bilang ibadah ini interaktif saudara-saudara ya kan. Sama-sama bilang sama saya bukan berasal dari dunia ini. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya bukan berasal dari dunia ini. Amin. Fokus. Karena hari ini khotbah saya agak sedikit keras. Saudara gak marah sama saya kan? I love you. I love you. I love you. Saya harap jangan karena Paulus bilang begini, jangan hanya karena aku berbicara keras lalu engkau menjadi musuhku. Tapi sekali lagi saya bilang, karena saya mengerti saudara adalah orang-orang yang bukan baru bertobat. Saudara membutuhkan makanan yang keras untuk mendidik saudara, mengarahkan saudara untuk berjalan dalam kebenaran ilahi. Saya pelajari pola pikir apa yang harus kita miliki untuk kita berani mengatasi segala tawaran iblis. Yang pertama, pola pikir yang harus kita bangun meskipun ada alasan. Tapi kalau saya salah, saya tetap harus bertobat dan berbalik dari jalan saya yang jahat. Pola pikir seperti itu yang harus kita miliki. Walaupun ada alasannya. Tapi Alkitab berkata kita ini buatan Allah. Sadar Mesa Abednego punya alasan untuk menyangkal Tuhan. Dia bisa aja bilang, ya tapi kan saya menyangkal untuk sementara lah supaya bebas dari dapur api. Daniel punya alasan untuk tidak berdoa di loteng atas menghadap Yerusalem. Tapi dia tetap berdoa menghadap loteng atas Yerusalem seperti yang biasa dia lakukan. Dia tidak mau menjadikan alasan untuk kesempatan dia meninggalkan tanggung jawab kebenaran ilahi dalam kehidupannya. Makanya kesimpulan saya, pola pikir yang harus kita miliki yang pertama, meskipun saya memiliki alasan, tapi kalau terbukti saya salah, kalau kenyataannya saya salah, saya tetap harus bertobat dan berbalik dari jalan saya yang jahat. Amin. Yang kedua, pola pikir apa yang membuat kita menang atas tawaran iblis dengan false comfort, dengan berbagai reasoningnya ini. Yang kedua, meskipun ada alasan untuk kompromi dengan hal-hal dunia, namun sebagai warga sorga kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, tapi kan saya masih hidup di dunia, betul. Tapi kan ada Roh Kudus. Saya suka dengar orang bilang begini, ya tapi kan saya kan manusia biasa pendeta. No, engkau bukan manusia biasa. Maksudnya, loh, kan Alkitab bilang roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Markus 11 ayat 23-24 bilang apa? Apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Itu manusia biasa? No. Engkau manusia yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Engkau manusia yang sudah diselamatkan. Engkau manusia ciptaan Allah kata Alkitab. Engkau buatan sorga kata Alkitab. Jadi jangan ikuti lagi cara dunia. Mari kita berubah kata Alkitab dengan pembaruan budi kita. Jadi meskipun ada alasan untuk kita kompromi dengan hal duniawi,
Namun sebagai warga sorga kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Karena Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi. Dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Alkitab bilang kamu adalah terang dunia. Sama-sama bilang saya harus berbeda. Amin. Yang ketiga, orang pilihan Tuhan harus menang atas alasan yang ditawarkan iblis dengan membangun pola pikir apa? Meskipun ada alasannya. Saya tetap harus mengasihi, saya tetap harus kuat, saya tetap harus rajin, saya tetap harus taat, dan saya pun harus tetap setia. Meskipun ada alasan untuk saya lemah, meskipun ada alasannya untuk saya tidak setia, meskipun ada alasan untuk saya membenci, meskipun ada alasan untuk saya tidak rajin, tetapi saya tetap melakukan bagian-bagian saya sebagai anak Kristus. Sebagai hambanya Kristus. Yang ditempatkan di muka bumi. With a divine purpose. Dengan tujuan ilahi. Amin. Selanjutnya. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ayo sama-sama bilang sama saya harus mengasihi. Ayo sama-sama bilang sama saya harus mengasihi. Sama-sama bilang sama saya harus tetap kuat. Sama-sama bilang sama saya harus selalu rajin. Sama-sama bilang saya harus taat. Sama-sama bilang sama saya apapun yang terjadi saya harus setia. Amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Orang pilihan Tuhan harus menang atas alasan yang ditawarkan iblis dengan membangun pola pikir. Sebagai orang pilihan Tuhan, alasan saya menyenangkan hati Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, serta kemudian mentuntaskan amanat agung Kristus. Itu alasan kita. Kenapa kita berani berkorban? Kenapa kita berani pikul salib? Kenapa kita berani menderita untuk Kristus? Karena apapun yang kita kerjakan, alasan kita cuma 3. Apapun dasar yang kita buat dalam hidup kita. Yang pertama, karena saya mengasihi Kristus dan ingin menyenangkan hatinya. Dan yang kedua, karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Saya ingin jadi berkat, saya ingin jiwa-jiwa itu diselamatkan. Dan yang ketiga, karena saya hambanya Kristus diselamatkan oleh anugerah. Saya harus taat pada amanat agung Kristus. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Berarti hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang. Itu alasan terbesar kita. Apapun yang kita kerjakan. Apapun yang harus kita lewati. Alasan terbesar kita. Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saya harus jadi suami yang membahagiakan istri? Kenapa saya harus jadi istri yang tunduk pada suami? Kenapa saya harus jadi orang tua yang sibuk urusin anak-anak saya secara bertanggung jawab? Kenapa di kantor saya harus mengerjakan segala sesuatu yang terbaik? Kenapa saya tidak boleh berbohong? Kenapa saya tidak boleh curang? Kenapa saya tetap harus jujur apapun yang terjadi? Karena saya punya 3 alasan dalam hidup ini. Yang pertama, saya mau senantiasa meninggikan Kristus dan menyenangkan hatinya. Yang kedua, saya mengasihi jiwa-jiwa. Saya mau jadi berkat. Dan saya mau, yang ketiga, mentuntaskan amanat agung. Mengabarkan Injil. Memenangkan jiwa. Menyeret sebanyak mungkin orang dari neraka jahanam. Menuju pada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat.